Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Istiqomah dengan NPM 1817051004 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait recurrence atau relasi rekursif. Jadi, fungsi rekursif ini sendiri ditemukan oleh Rosa Peter yang lahir di Hungaria pada 17 Februari 1905 dan meninggal di Hungaria juga pada 16 Februari 1977. Jadi, ada kalanya kita itu akan mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Nah, dalam beberapa kasus mungkin akan lebih mudah jika kita mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri atau yang bisa kita sebut sebagai proses rekursif. Nah, jadi pada proses rekursif ini kita dapat mendefinisikan barisan, himpunan, atau fungsi. Nah, rekursif itu sendiri berarti suatu proses yang memanggil dirinya sendiri. Dalam rekursif sebenarnya terkandung pengertian prosedur atau fungsi. Nah, perbedaannya adalah bahwa rekursif bisa memanggil ke dirinya sendiri, tetapi prosedur atau fungsi harus dipanggil lewat pemanggil prosedur atau fungsi itu. Nah, rekursif ini merupakan teknik pemrograman yang penting dan ada beberapa bahasa pemrograman modern yang mendukung keberadaan proses rekursif. Mungkin salah satu contohnya adalah bahasa Prolog. Di bahasa Prolog ini, contohnya misal saat kita akan membuat program untuk menghitung faktorial atau Fibonacci, nah itu kita banyak menggunakan rekursif di dalamnya. Jadi dalam rekursif ini terdapat dua bentuk atau dua langkah. Yang pertama itu ada langkah basis, yang kedua itu langkah rekursifnya. Jadi, misal kita di sini dalam mendefinisikan baris ya. Yang pertama langkah basisnya itu spesifikasi anggota awal. Nah, untuk langkah rekursifnya itu berikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Bisa kita lihat di sini contohnya. Misal berikan definisi rekursif dari A n sama dengan R pangkat n. Dengan R merupakan anggota dari N kapital dan R ini tidak boleh sama dengan 0. Dan N merupakan bilangan bulat positif. Jadi solusinya itu kita definisikan N-nya ini sama dengan 0. Jadi kita definisiin A0 sama dengan R pangkat 0. Nah, dia sama dengan 1 karena apapun yang pangkatnya 0 pasti kan 1. Lalu kita definisikan juga A n plus 1 itu sama dengan R kali AN. Untuk N-nya itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu contoh selanjutnya itu langkah-langkah untuk mendefinisikan himpunan. Jadi yang pertama kita spesifikasi koleksi awal dari anggota untuk langkah basisnya, dan langkah rekursifnya itu mendefinisikan aturan konstruksi anggota baru dari anggota yang telah diketahui. Nah, jadi misal kita permisalkan di sini S-nya didefinisikan secara rekursif oleh 3 merupakan anggota dari S. Dan X plus Y merupakan anggota dari S. Jika X merupakan anggota S dan Y merupakan anggota S, maka S adalah himpunan bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Buktinya, di sini misalkan A itu himpunan yang beranggotakan semua bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Untuk membuktikan bahwa A sama dengan S, harus ditunjukkan bahwa semua anggota A itu berada di S dan semua anggota S itu berada di A. Nah, bagian 1 akan dibuktikan semua anggota A itu bagian dari S dengan menunjukkan bahwa setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S. Jadi di sini kita menggunakan induksi matematika. Misalkan Pn itu merupakan proposisi 3n anggota S. Nah, langkah basisnya itu P1 benar karena 3 itu merupakan anggota dari S. Lalu langkah induktifnya, asumsikan PK itu benar, yaitu 3K merupakan anggota S. Akan ditunjukkan PK plus 1 juga benar, yaitu
3K plus 1 merupakan anggota S, karena 3K merupakan anggota S dan 3 merupakan anggota dari S. Berdasarkan definisi rekursif dari S, 3K plus 3 sama dengan 3 dalam kurung K plus 1 juga ada di S. Jadi setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S. Jadi kesimpulan dari bagian 1 itu adalah semua anggota A merupakan anggota dari S. Selanjutnya untuk di bagian 2 itu akan ditunjukkan bahwa S merupakan anggota dari A dengan menggunakan definisi rekursif dari S. Nah, jadi sama saja langkahnya seperti yang pertama, bedanya pada bagian ini disimpulkan bahwa S itu merupakan anggota dari A, sehingga secara keseluruhan akan berlaku A itu sama dengan S. Nah, selanjutnya hanya beberapa contoh-contoh dari pengimplementasian untuk rekursif. Nah, jadi sebenarnya rekursif ini sendiri tidak jauh berbeda dengan induksi matematika, karena di dalamnya masih tetap ada bagian dari induksi matematikanya. Nah, misal di sini bilangan Fibonacci ini, misal dalam bahasa prolog itu sering sekali digunakan dengan rekursif, karena memang ya untuk mencarinya lebih mudah agar dipakainya fungsi rekursif ini sendiri. Nah, misal di sini kita definisikan dulu F0-nya sama dengan 0, atau Fibonacci 0 itu 0 dan Fibonacci pertama itu 1. Lalu kita definisikan lagi Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Jadi untuk n-nya itu 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi di sini untuk hasilnya F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, lalu saat F2 itu akan melakukan definisi yang ini. Akan dilakukan definisi yang telah dideklarasikan dan seterusnya begitu sampai Fibonacci ke-6 yaitu angka 8. Lalu di sini ada sebuah contoh soal, yaitu pertumbuhan populasi kelinci. Jadi sepasang kelinci ditaruh di suatu pulau. Pasangan kelinci ini tidak akan beranak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap sepasang menghasilkan sepasang yang lain setiap bulannya. Nah, tentukan relasi recurrence dari jumlah pasangan setelah n bulan bila tidak ada kelinci yang mati. Nah, jadi di sini berarti kalau bulan 0 setelah berumur 2 bulan setiap pasangan saat masih bulan 0 itu kelincinya masih satu pasang. Bulan 1 kelincinya juga masih satu pasang. Lalu bulan 2 itu 1 ditambah satu pasang, karena 1 ini kan jadi sepasang, kan dibilang sepasangnya ini akan menghasilkan sepasang yang lain setiap bulannya. Jadi satu pasang ditambah satu pasang lagi. Lalu pada bulan 3 itu menghasilkan jumlahnya menjadi ada 2 pasang ditambah satu pasang yang ada di bulan 1. Begitupun seterusnya. Lalu muncullah rumus ini dari hasil analisa yang di atas. Jadi misalkan Fn itu sama dengan jumlah pasangan kelinci. Setelah n bulan, maka F1 sama dengan 1 dan F2 itu masih sama dengan 1. Nah, untuk mencari Fn, tambahkan jumlah pasangan pada bulan sebelumnya, Fn-1 dengan jumlah pasangan yang baru lahir, Fn-2. Jadi, didapatlah rumus seperti ini. Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Nah, selanjutnya
masuk ke recurrence atau relasi rekursif. Jadi relasi recurrence ini untuk barisan AN adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0, A1 sama dengan A, N-1 untuk semua N dengan N lebih besar sama dengan N0, di mana N0 ini bilangan bulat non-negatif. Nah, barisan AN tersebut dikatakan sebagai solusi dari relasi recurrence ini bila AN memenuhi relasi recurrence. Jadi dalam penyelesaian relasi rekursif itu terdapat 3 metode. Yang pertama itu metode substitusi, yang kedua metode pohon rekursif, dan yang ketiga itu metode master. Jadi metode substitusi ini dengan cara kita membuat tebakan terhadap solusinya. Lalu tebakannya ini akan dibuktikan dengan induksi matematika. Kalau dalam metode pohon rekursif itu kita mengubah bentuk rekursifnya menjadi bentuk penjumlahan, kemudian diselesaikan. Nanti juga ada contoh gambaran dari pohon rekursifnya. Lalu pada metode master itu digunakan untuk menyelesaikan pers rekursif dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau metode master ini digunakan untuk lebih memudahkan lagi dari rekursif gitu. Metode yang lebih memudahkan lagi dari pohon rekursif. Jadi saat hasil dari rekursif itu sudah ada, nah kita itu bisa menggunakan metode master untuk mencari solusi yang lebih mudahnya. Jadi kalau metode substitusi bisa dilihat seperti ini. Diketahui, lalu kita harus membuktikannya, dan kita membuat tebakannya terlebih dahulu. Lalu kita buktikan dengan induksi matematika. Seperti ini. Lalu ada penyelesaiannya juga. Jadi ini merupakan penyelesaian. Jadi kan tadi kita tebak dulu. Kita berikan tebakan, lalu kita buktikan dengan induksi matematika. Setelahnya kita lakukan penyelesaian atau finishing untuk menghasilkan jawaban yang benarnya gitu. Nah, selanjutnya untuk metode rekursif itu tidak memerlukan tebakan solusinya, tetapi memerlukan manipulasi aljabar yang lebih intensif daripada metode substitusi. Ide dasarnya adalah dengan mengembangkan bentuk rekursif tersebut serta merepresentasikannya dalam bentuk jumlah. Teknik untuk mengevaluasi bentuk jumlah dapat digunakan untuk mendapatkan nilai batas dari solusinya. Jadi kalau untuk di metode rekursif ini lebih banyak menggunakan aljabar dan logika gitu. Jadi lebih banyak mengimplementasikan bagaimana logika kita itu berjalan untuk mencari sebuah solusi gitu. Bisa kita lihat contohnya. Lalu dari contoh itu, jadi ini diketahuinya bila T1 sama dengan 1, Tn sama dengan T, N-1 plus 1 per N. Melihat rumus dari sini, kemudian kita uraikan bentuk rekursif dari ini. Lalu di sini ada contoh sebuah permainan puzzle yang populer dengan namanya Menara Hanoi. Jadi di sini terdapat menara dengan 3 tiang untuk meletakkan jumlah disk berukuran berbeda. Awalnya semua disk ini terletak secara terurut pada tiang pertama dengan disk terbesar pada paling bawah. Nah, aturannya ini satu disk itu dapat dipindahkan setiap waktu dari satu tiang ke tiang yang lain selama disk tersebut tidak berada di atas disk yang lebih kecil. Jadi disk yang lebih besar itu harus berada di bawah disk yang paling bawah berada di bawah disk yang lebih kecil
saat kita akan memindahkannya. Jadi di sini lebih banyak kita dituntut untuk mencari langkah atau mencari algoritma bagaimana cara memindahkan tumpukan di sini ke tiang yang lain tanpa melanggar aturan yang ada gitu. Ini contoh penyelesaian dari game puzzle tadi. Nah, ini merupakan contoh gambaran dari pohon rekursif. Lalu yang terakhir itu ada metode master. Metode master ini menyediakan semacam cookbook untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan AT dalam kurung N per B ditambah fungsi N. Dengan A lebih besar sama dengan 1 dan B lebih besar daripada 1 adalah konstanta dan Fn adalah fungsi yang secara asimptotik positif. Dalam metode master, perlu diingat 3 kasus, namun sesudahnya bentuk-bentuk rekursif dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Jadi ini merupakan 3 kasus yang perlu diingat dari metode master. Jadi kayak 3 bentuk dasar lah yang harus diingat dalam metode master sehingga nantinya bentuk-bentuk rekursif yang ada itu dapat diselesaikan dengan lebih mudah apabila kita mengingat 3 kasus itu. Lalu di sini ada contoh soalnya. Ya, terima kasih. Sekian dan terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.